Bicara program IKSA sendiri Bu, dalam rangka mengedukasi terkait dengan adopsi dan integrasi ESG ini seperti apa Bu Grace? Wah, IKSA adalah asosiasi yang sangat konsisten untuk memberikan edukasi kepada membernya. Sejak 3-4 tahun lalu kita selalu menempatkan edukasi mengenai sustainability ini hampir take up 30% dari yang 70% yang umum. Karena pertama hal yang baru dan kita melihat bahwa sooner or later semua harus mengerti sustainability dan melaksanakannya. Dan cukup complicated ilmunya sehingga kita merasa harus sangat konsisten dan sering mengadakan edukasi atau awareness untuk anggota. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable. Podcast ini merupakan sebuah platform yang membahas topik berkaitan dengan sustainability dan bisnis. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Terima kasih Ibu Catherine Grace yang sudah berkenan hadir. Ibu Catherine Grace ini merupakan Chief of Corporate Affairs and Sustainability Permata Bank, sekaligus juga Chairwoman dari Indonesia Corporate Secretary Association. Bagaimana kabarnya Bu Grace? Selamat pagi Pak Unggul, terima kasih telah mengundang saya hadir pada podcast yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Grace sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama mungkin tadi karena Bu Grace juga memimpin organisasi asosiasi profesi Bu untuk corporate secretary, mungkin teman-teman perlu tahu sebetulnya apa sih IKSA dan bagaimana peran corporate secretary dalam perusahaan si Bu Grace. Ya, jadi Indonesia Corporate Secretary Association atau IKSA berdiri sejak tahun 2008. Membersnya terus bertambah sesuai dengan jumlah emiten di Indonesia. Karena kita tahu semua bahwa Corporate Secretary itu adalah position yang diminta untuk hadir pada perusahaan publik berdasarkan POJK 35 tahun 2014. Jadi untuk menjawab itu kami mengadakan asosiasi ini sebagai tempat bersama para profesi corporate secretary dan juga praktisi tata kelola yang bisa juga menjadi member IKSA. Sejauh ini berapa anggotanya Bu Grace? Ya memang pertama tidak seperti di negara-negara lain bahwa menjadi member asosiasi itu wajib ya. Di Indonesia itu belum, tapi endorsement dari regulator cukup baik ya. Hampir 600 member dari IKSA against jumlah emiten yang 1.000 ya. Jadi kita terus berlomba untuk mendekatkan itu sehingga menjadi asosiasi yang ideal apabila semua corporate secretary itu masuk dalam asosiasinya. Seperti itu. Baik, dan tentu sektornya juga sudah cukup beragam ya Bu Grace ya? Ya, tentu semua ya. Jadi baik perusahaan swasta, publik, BUMN, semua perusahaan publik yang mewajibkan adanya corporate secretary sangat welcome menjadi member kami. Tidak lepas dari itu juga praktisi tata kelola. Kami ada beberapa member adalah notaris dan seterusnya dan juga membuka peluang kepada mahasiswa ya, yang ingin belajar mengenai tata kelola ya. Asosiasi ini juga banyak bekerja sama sebenarnya dengan asosiasi lain. Jadi terasa seperti kolaborasi yang cukup baik ya dari berbagai profesi asosiasi seperti itu. Baik Bu Grace, seperti yang kita tahu di era hari ini Bu Grace, peran Korsek melampaui peran administratif karena berhubungan dengan berbagai macam stakeholders, terutama berkaitan dengan governance dan saat ini kita bicara soal sustainability. Sebenarnya Bu Grace melihat bagaimana sih Korsek punya peran yang strategis terutama dalam mendorong good corporate governance dan sustainability Bu Grace. Mungkin kita harus berangkat dari POJK 35 tahun 2014 ya. Sebenarnya jauh sekali dari administrasi Bu ya. Works ya. Seperti teman-teman Korsek ketahui ya. Karena kita harus mengerti mengenai hukum, tata kelola, memahami mengenai keuangan, pasar modal, membantu direksi dan komisaris. Jadi memang jauh sekali dari pekerjaan admin ya. Mungkin agak sedikit rancu dengan sekretaris ya. Betul. Tapi ini corporate secretary itu memang sekretarisnya perusahaan. Jadi segala macam yang diatur oleh perusahaan itu di manage oleh corporate secretary. Memang ada sedikit perbedaannya dengan yang misalnya ASEAN. Kalau di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia itu memang banyak admin works-nya. Karena memang bisa di outsource keluar gitu. Yang mengerjakan administrasi.
Yeah. Tetapi kalau di Indonesia tidak boleh di outsource, harus menjadi karyawan perusahaan sehingga pekerjaan-pekerjaannya sangat membantu stakeholders gitu ya. Seperti kepada regulator, kepada top management, Terhadap shareholder gitu. ada shareholders. Jadi lumayan complicated ya. Dan corporate action juga ada di corporate secretary. Jadi memang berbeda paradigmnya antara corporate secretary di Indonesia dengan di luar. Pada level regional gitu Bu ya. Iya. Kalau perannya dalam good corporate governance sejauh ini seperti apa Bu teman-teman Korsek? Iya, jadi tugas utamanya tentu corporate governance. Jadi POJK 35 tahun 2014. Ya. Pertama memang mengenai tata kelola yang harus menjadi tugas utama pelaksanaannya oleh corporate secretary di perusahaan. Karena tata kelola perusahaan itu memang kami melakukan day to day works-nya, tetapi pelaksanaannya harus sampai dari atas sampai ke bawah. Terlihat dari strategi, pelaksanaan, governance-nya, kemudian struktur, laporan. Itu secara penuh Korsek terlibat Bu Grace? Betul. Jadi terutama kalau saya bisa bicara banyak di bank ya. Oke. Jadi seperti sederhananya laporan GCG Ya. ke OJK gitu, itu yang memanage adalah Corporate corporate secretary seperti itu. Dan di dalamnya ada 11 composite gitu ya. Iya. Seperti tanggung jawab direksi, tanggung jawab komisaris, peran internal audit, kemudian peran eksternal audit. Nah, ini semua kita yang menjalankan, dalam arti kita berkomunikasi dengan unit-unit terkait untuk mendapatkan assessment mereka, dan kita compile presentasi di manajemen, melaporkan. Jadi memang banyak, dan juga yang penting adalah sosialisasi. Sosialisasi pelaksanaan GCG di perusahaan. Jadi kita selain ya sebagai perannya ya sebagai peran edukasi license officer, juga ya Bu ya? Ya pasti license officer terhadap regulator ya, kita menerima peraturan-peraturan baru, kita ikuti sosialisasinya, kemudian kita sosialisasikan kepada manajemen, kepada unit-unit terkait, kepada umum, dan juga learning prosesnya seperti proses edukasi atau awareness-nya itu juga harus dikerjakan oleh corporate secretary. Ya tentu mungkin bekerja sama dengan bidang HR gitu, untuk learning. Jadi kita harus melihat corporate secretary itu mempunyai tugas yang cukup kompleks ya. Dalam satu hal. Ini baru GCG ya. Tadi kan kita mau bicara mengenai sustainability. Betul. Nah, ini lebih seru lagi gitu ya. Ya, sebagai bridging position Bu, tadi karena menjembatani komunikasi dengan berbagai macam pihak, bagaimana Bu Grace juga melihat tren integrasi terhadap ESG Bu? Wah, ini pasti. Seperti yang kita tahu, faktor lingkungan, sosial dan tata kelola ini menjadi satu hal yang penting dan mungkin ke depan dalam beberapa waktu ke depan juga semakin menguat Bu Grace. Betul. Bu Grace melihatnya seperti apa Bu? Wah, ini betul sekali ya. Jadi mudah-mudahan corporate secretary tidak mengeluh ya begitu banyak pekerjaan. Menjadi challenge tentu Bu ya. Ya. Jadi suatu hal yang baru ya. Seperti sustainability, sebenarnya tidak hal yang baru ya, sudah lama sekali. Cuma kan meleknya nih masih dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang ya. Dan corporate secretary merupakan satu posisi yang strategis karena pencapaiannya dari ke regulator sampai ke top management sampai ke bawah itu corporate secretary di tengah. Jadi strategis. Jadi kali ini sustainability kita bicara. Nanti bisa AI, nanti bisa segala macam. Tetap corporate secretary menjadi lumayan center gitu ya. Jadi pertama dengan banyaknya peraturan-peraturan atau kewajiban, transparansi, laporan mengenai sustainability. Nah, terus kemudian kita pertama tentu ke top management dulu nih. Karena biasanya kalau hal yang baru harus dapat drivernya dari top ya. Dapat drivernya masih top management dulu ya. Dimana kita hadir di situ sehingga kita bisa memberitahukan, mensosialisasikan, mengedukasi ada hal yang baru nih harus kita kerjakan. Kemudian sama manajemen dikasihkan arahan dan kita harus juga make sure bahwa ini harus sampai ke strategi perusahaan. Nah, kita yang menjaga itu semua. Kemudian setelah itu kita menyampaikan itu kepada unit-unit relevan untuk melakukan pengkajian, pelaksanaan, melakukan governance, melakukan perubahan struktur, melakukan banyak sosialisasi dan implementasi. Dan sampai kepada operation dari perusahaan itu. Jadi bukan jargon saja, tapi harus masuk ke dalam operation. Nah, kemudian setelah kepada top management, internal, eksternal juga. Misalnya dengan media, dengan stakeholder setempat, dengan masyarakat, community, melalui TJSL tanggung jawab sosial lingkungan. Dan memang ESG itu ya,
G-nya itu kan governance gitu. Dan itu Jadi, sudah korsek sekali. Ya, jadi memang harus ada korelasi kan. Ya. Tidak bisa I dan S sendiri, G-nya ditinggal. Betul. Jadi harus ada ESG begitu. Ya. Ya, memang betul Bu. Jadi memang selama ini praktek ESG juga kuncinya bahkan E dan S-nya hanya bisa tercapai bila mana governance-nya juga dijalankan secara maksimal ya Bu. Iya, jadi harus bersamaan. Harus bersamaan. Jadi governance itu kan seperti underlying struktur itu, sistem, policy, prosedur. Nah, itu harus ada dulu tuh semua. Mungkin harus ada revisi struktur organisasi. Ya kan? Terus kemudian ada KPI yang harus diganti, visi misi ya harus direvisit supaya mereflect sustainability. Ya kan? Terus kemudian adanya komite, mungkin ada sustainability. Nah, itu struktur governance itu a lot of things to do. Apalagi kalau misalnya bank ya kan. Apa masuk dalam risk management. Ya kan, belum lagi ada bribery, ada segala macam. Jadi ini sama gitu posisinya. Kan tulisannya juga ESG itu bukan berarti di belakangan. Ini bukan prioritas ya Bu ya. Bukan berarti gitu ya. At the same time gitu. Tidak bisa I jalan terus, S jalan, tapi G-nya lemah, nggak bisa. Malah banyak tuh kalau operation bank tuh G-nya harus kuat gitu. Sebagai dasar mereka untuk misalnya berbicara visi misi, strategi, policy, struktur, ya kan. Itu benar harus kuat. Karena mereka di bank itu kan, terutama saya karena kerja di Permata Bank ya. Jadi cantolan untuk mereka bertindak. Kalau tidak kan tidak sesuai dengan strategi dan visi misi. Jadi policy itu sederhana nih. Finance and mission policy, sustainable policy. Itu kan mencapai ke seluruh lini perusahaan. Nah, itu makanya governance itu kuat sekali. Dan menjadi titik kepercayaan publik akhirnya. Betul, ya. Kalau bicara tantangan Bu Grace, dalam hal tadi Bu Grace menyampaikan edukasi, kemudian juga menginternalisasi ESG ini ke berbagai macam stakeholder, baik itu internal maupun eksternal. Apa sih Bu sebetulnya yang menjadi tantangan utama? Kami sudah berkomunikasi secara top management. Kebetulan saya ini sekarang di Bank Permata adalah Chief of Corporate Affairs dan Sustainability. Nanti mungkin ada pertanyaannya. Oke. Tetapi jadi saya mengerti sekali bagaimana nih menggerakkan sustainability di perusahaan. Karena saya korsek juga dan juga pegang sustainability. Nah, sustainability itu memang sekarang masih top leader. Down approach ya Bu. Top down approach gitu. Jadi harus memang yang di approach adalah manajemen dulu ya. Terus ke bawah. Nah, tentu satu ya yang kendala kita adalah awareness. Awareness is number one. Gitu ya. Kita itu dasar dulu nih. Edukasi awareness itu harus kalau dalam persentase pelaksanaan sustainability itu take 50%. Setengah. Ya, karena begini ya. Kan yang diedukasi bukan cuma satu kan. Ada manajemen. Ada seluruh unit, seluruh karyawan ya kan. Sebagai suatu gerakan gitu. Kemudian kita ke stakeholders. Stakeholders ya, macam-macam kan. Ada vendor, ada debitur, ada semua supplier, semua ini karena ada scoop 3. Ya kan, yang akan meminta emisi dari pihak ketiga. Nah, ini edukasinya ya sesuai dengan size perusahaan kan. Semakin besar, semakin complicated. Semakin banyak yang harus dilakukan edukasi dan berkembangnya ilmu sustainability ini kan nggak stagnan. Setiap hari ada hal yang baru. OJK itu setiap hari ada saja yang dikeluarkan, dan segala macam. Begitu besarnya ilmunya. Jadi kita tidak bisa hanya ini sudah selesai. Terus berkembang, terus berkembang. Pelajaran baru terus tambah. Ya kan? Jadi kita semakin baik, semakin lama dan konsisten mengenai awareness itu tetap. Jadi semua dikerjakan. I-nya, S-nya operation. Tapi education-nya ini tetap take up the biggest portion. Karena apa? Ya terus belajar ya. Even saya juga terus belajar gitu ya. Banyak hal baru dan seterusnya. Ya, karena dinamis dan regulasinya juga terus berkembang. Betul. Maka edukasi menjadi faktor yang paling kritikal ya Bu Grace dalam adopsinya. Ya. Nah, sekarang bicara program IKSA sendiri Bu. Dalam rangka mengedukasi terkait dengan adopsi dan integrasi ESG ini seperti apa Bu Grace? Wah, saya dengan bangga menyatakan bahwa IKSA mungkin satu dari sedikit ya adalah asosiasi yang sangat konsisten untuk memberikan edukasi kepada membernya. Sangat konsisten. Karena kami melihat bahwa jadi sebelum
sustainability ini jadi sekarang seperti ini? Yeah. Sejak 3-4 tahun lalu kita selalu menempatkan edukasi mengenai sustainability ini hampir take up 30% dari yang 70% yang umum. Yeah. Karena pertama hal yang baru dan kita melihat bahwa sooner or later semua harus mengerti sustainability dan melaksanakannya. Yeah. Dan cukup complicated ilmunya sehingga kita merasa harus sangat konsisten dan sering mengadakan edukasi atau awareness. Untuk ya, bentuknya macam-macam. Pertama kita konsisten bahwa setiap bulan harus ada pembelajaran mengenai sustainability. Jadi kalau di IKSA itu sebulan ada 3 atau 4 kegiatan, bentuknya macam-macam. Yeah. Pasti ada webinar, kemudian ada training atau workshop, Yeah. kemudian ada kadang-kadang kita juga visit ini dalam dan luar negeri. Oke. Dalam negeri ini kita sudah ke Semarang, ke Surabaya. Untuk dan melihat terakhir best practice ya Bu ya. Dan kebetulan visit ini urusannya sama sustainability semua, combine. DCG dan sustainability. Jadi Semarang, kemudian Surabaya, yang terakhir ke Bandung. Kita selalu ingin melihat bagaimana pelaksanaan sustainability selain pelaksanaan tata kelola tentunya. Yeah. Dan di luar negeri kita sudah ke Singapura ya, dan kita juga sustainability talks juga. Ingin mengerti bagaimana pelaksanaan sustainability di Singapura. Dan bulan depan kita akan berangkat ke Malaysia untuk belajar juga sustainability. Jadi sebenarnya sangat komprehensif pembelajaran mengenai sustainability di IKSA. Selain ada webinar terus-terusan ya, baik dengan regulator, dengan Olakarsa, terus dengan practitioner lain, kemudian best practice. Kita pernah dengan Pertamina, dengan Sido muncul, ya mereka adalah leading companies untuk sustainability. Kita mengadakan juga pembelajaran. Kemudian ada yang intensif seperti workshop, benar-benar 2 hari 3 hari kita belajar mengenai sustainability. Pada topik-topik spesifik. Pada topik yang very spesifik kayak reporting dan seterusnya. Jadi ada holistic means education secara webinar, kemudian juga berkunjung kepada perusahaan-perusahaan yang leading sustainability-nya, kemudian kita juga training really soft skill-nya kita tingkatkan, dan keempat kita juga mengadakan comparison study dengan perusahaan baik yang di Indonesia pun luar negeri. Jadi very very komprehensif lah untuk pembelajaran sustainability di IKSA. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan ini, memeriksa, yang rajin sekali mengikuti, sangat beruntung karena kita benar-benar punya roadmap bagaimana kita memberikan edukasi sustainability dengan baik seperti itu. Terima kasih Bu Grace. Kalau berkaitan termasuk conference. Kita juga melakukan conference. Berapa kali conference besar kita dibantu oleh Olakarsa mengenai sustainability juga. Jadi kalau conference itu lebih publik. Dan multi stakeholder forum ya Bu. Betul sekali. Jadi lumayan lah. Saya sudah tidak tahu lagi apalagi yang belum kita kerjakan ya. Oke. Dan yang menarik adalah Bu Grace dan teman-teman IKSA cukup aktif untuk juga berkomunikasi, membangun hubungan dengan pada level regional Bu Grace. Waktu itu sempat dengan asosiasi Korsek di Singapura, mungkin juga akan di Malaysia. Nah, mereka melihat ESG juga seperti apa Bu Grace yang Bu Grace dengar dari cerita-cerita mereka Bu Grace? Ya, jadi sebenarnya bukan saja regional ya, kami juga affiliated member untuk International Corporate Secretary Association. Jadi sebelum COVID kita sudah sering hadir di beberapa forum internasional. Pernah di India, di Shanghai, di Johannesburg, South Africa. Kami juga hadir gitu. Jadi IKSA ini kita ingin melihat play fieldnya juga tidak dalam negeri, regional, tapi internasional. Karena buat kami untuk mengerti tren DCG atau sustainability itu penting mengerti tren dunia sebenarnya. Karena kami yakin regulator itu ketika membuat peraturan-peraturan itu tidak coming out of the blue Ada force dari ASEAN, regional sampai internasional. Sehingga kami corporate secretary itu kalau punya bigger perspektif, bigger experience akan melihat suatu peraturan itu lebih bijak gitu ya. Lebih bisa mengerti secara komprehensif sehingga ketika kita berkomunikasi dengan stakeholders itu akan lebih gampang. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak Unggul, bagaimana sih regional melihat sustainability itu luar biasa. Jadi mereka juga
sebenarnya sama-sama kita ini di Regional lagi membuat ASEAN Taxonomy. Iya. Ya, jadi ada penekanan taksonomi di setiap negara yang kurang lebih hampir sama sebenarnya. Dan mereka struggle-nya juga lebih sama. Yang membedakan adalah size dari negaranya gitu ya. pasti. Jadi tentu Indonesia adalah nomor 1 kompleksitas taksonomi. Karena apalagi kita natural resources kita terbesar. Nah, tentu kompleksitas pelaksananya lebih lebih complicated lah dibandingkan. Dan perlu waktu tentu, Bu. Iya, dibandingkan misalnya Singapura ya. Iya. Makanya net zero emission kita Indonesia itu kan 2060. Betul. Sedangkan negara-negara ASEAN lain kan 2050. Jadi kemarin waktu di Glasgow kan minta perpanjangan 10 tahun ya. Betul. Karena we are more complex than the other ASEAN countries gitu. Terima kasih Bu Grace. Sekarang mungkin bicara peran Bu Grace sendiri yang juga memimpin inisiatif sustainability di Permata Bank, Bu. Iya. Nah, apa yang dilakukan dan bagaimana Bu Grace? Ya, saya senang sekali nih topik ini. Karena gini ya, Bank Permata harus diakui mungkin tidak lebih cepat dari peer kita yang mungkin sudah lebih established untuk sustainability-nya. Tapi kami catch up a lot gitu. Ya. Dan kami bangga gitu bahwa dalam waktu 2-3 tahun ini kami cukup catch up-nya a lot gitu. Dan kebetulan support dari top manajemennya luar biasa. Itu kunci kesuksesan. Ya, jadi dengan manajemen kami, Ibu Melisa Rusli sangat mendukung sustainability. Pelaksanaannya di Bank Permata itu sangat membantu. Pertama dibuat direktorat sendiri gitu ya, dengan timnya, sehingga kita punya dedicated people yang memikirkan sustainability ya. Kemudian sudah masuk dalam strategi perusahaan. Dan yang sangat bangga sudah masuk ke dalam culture bank. Itu yang menjadi inti ya, Bu. Betul. Ya, jadi Bank Permata sudah memasukkan sustainability. Jadi kita ingin setiap Permata banker gitu melaksanakan sustainability-nya from the heart, dengan hati istilah kami. Ya, jadi pelaksanaan itu kan itu kan harus coming dari mindset sendiri ya. Betul. Tentu ada yang kita atur-atur tapi lebih efektif itu dari mindset. Jadi bagaimana kita melaksanakan sustainability itu dalam keseharian. Jadi misalnya menggunakan tumbler, irit air, listrik itu one thing lah. Operation. Dan kita kan punya net zero emission target juga, which is Bank Permata 2030 untuk scope 1 dan scope 2. Jadi kita melakukan banyak strategi bagaimana kita harus bisa di 2030 scope 1 dan scope 2 itu net zero emission. Dan tentu ada percepatan kan Bu di situ. Nah, jadi secara inisiatif. Betul ya. Jadi kami punya sustainability committee yang setiap 3 bulan membahas semua area apa yang sudah kita kerjakan. Jadi very fokus jadinya. Baik dari sudut financingnya, produk yang penting kan itu ya. Betul. Bagaimana nih kan kalau ditanya wartawan kan green loan portfolionya bagaimana gitu kan. Nah, kita harus menunjukkan beberapa efforts untuk meningkatkan sustainability financing kita, baik green finance atau greening loan ya. Edukasi kepada debitur itu luar biasa pentingnya karena kita perlu numbers kan seperti itu. Dan juga produk-produk green apa aja nih kita mulai di-explore supaya kita bisa menawarkan kepada debitur ya. Dan kemudian ketiga, kalau bank ada climate risk task. Nah, climate risk menjadi faktor penentuan kredit proses. Nah, ini kita sedang terus bangun karena itu menjadi kritikal tuh. Sehingga para debitur itu ada climate risk nih isunya. Nah, kemudian risk management kan itu harus masuk sebagai salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan. Kemudian ada juga e-learning. Jadi learning and development itu sudah embed juga Ibu ya? Sangat embed. Kita punya Permata Learning Week itu bicara mengenai sustainability. Terus menerus lah kita. Belum kita pergi ke setiap unit-unit untuk memberikan edukasi. Jadi itu pekerjaan hampir full time itu ya. Edukasi itu yang saya bilang harus 50%. Kemudian operation. Itu penting banget. Bagaimana operation itu seperti penggunaan listrik, air, transportasi. Semuanya kita terus kasih edukasi. Setiap hari Kamis kami ada blast mengenai sustainability. Jadi cukup baik. Dan selanjutnya ada juga DEY. Jadi equality. Jadi diversity, inclusivity dan correct. Itu kita juga kerjakan, ada talk show terus gitu ya, untuk kemudian part of socialization awareness juga. Dan yang terakhir yang sangat kita banggakan adalah
dalam rangka TJSL, tanggung jawab lingkungan. Itu dengan kita mengadakan program namanya Bukit 30 dengan Hati. Jadi Bukit 30 itu ada suatu area di Jambi, di mana kita melakukan konservasi gajah liar. Jadi gajah-gajah liar ini kan semakin berkurang jumlahnya. Di Jambi itu 150 gajah liar yang kita mempertahankan koridor jalan gajah dengan menanam tanaman. Namanya Adopt a Tree program. Sehingga gajah-gajah itu bisa terus mendapat makanan dari jalurnya mereka, di mana satu tapak gajah itu bisa suatu ekosistem kehidupan. Jadi nanti banyak tanaman-tanaman bisa hidup dan binatang-binatang lain bisa juga menikmati. Nah, Adopt a Tree program ini kita bekerja sama dengan WWF. Kita meminta seluruh stakeholders kita untuk membeli dan kemudian menanam. Dan menanamnya sudah pakai ekotek ya. Jadi kalau Pak Unggul mau beli, itu ada namanya nanti tanamannya. Ya, sebagai wali pohonnya Bu ya. Ya, Unggul gitu seperti itu. Kita ingin melakukan konservasi gajah ya. Dan kita baru launch minggu lalu kita dengan WWF suatu film 30 menit. Kita sampai membuat film. Apa judulnya Bu Grace? Ya, Bukit 30 dengan Hati. Bukit 30. Ya, jadi kita membuat film dokumenter mengenai gajah. Kita cukup kok sophisticated ya, kita menemukan gajah liarnya juga dengan drone ya, karena kan mereka liar ya, jadi bisa tidak ketahuan di mana mereka, tapi kita pakai CCTV istilahnya gitu, mengamati pergerakan dan kita melihat bagaimana mereka try to survive gitu ya. Cukup sedih ya, mereka harus tetap survive dan kita ingin orang Indonesia generasi berikutnya tetap bisa melihat gajah. Karena sekarang cuma tinggal 150 ya. Jadi kita punya berkepentingan bahwa kita dengan istilahnya tuh berbagi ruang. Jadi bahwa kita manusia harus berbagi ruang dengan manusia hidup dengan makhluk hidup lainnya, yaitu binatang dan tumbuhan. Kita tidak menguasai bumi, kita harus berbagi ruang dengan juga binatang-binatang dan juga kepada tanaman. Selain itu tentu ada juga penggerakan ekonomi dari daerah Bukit 30. Kita memberikan bibit-bibit, mengembangkan kopi, madu, supaya pemberdayaan ekonomi masuk. Dan ketiga juga fasilitas pendidikan. Kita berikan memperbaikan sekolah dan seterusnya. Jadi sangat holistik ya. Integrated community development. Jadi SDG kami itu dari 17 itu 15 tuh. Sudah sampai kita bisa tik 15 gitu. Yang jadi, relevan ya Bu ya? Ya relevan. Jadi menurut saya ya pelaksanaan sustainability di Bank Permata cukup holistik. Baik karena pertama sudah masuk di strategi, operation, governance-nya cukup lengkap, kita punya policy, punya struktur, visi misi sustainability juga punya, komite juga punya, terus kemudian di bisnis juga kita terus push, di operation juga kita kerjakan, di education learning juga, dan terakhir di TJSL. Jadi karena kami punya sustainability committee yang benar-benar memantau semua perkembangan sustainability. Luar biasa. Jadi Bu Grace dan teman-teman Permata Bank juga sudah melihat sustainability ini sebagai satu nilai tambah untuk bisnis di masa yang akan datang, Ibu. Betul. Karena ini kan harus pikirnya kan long term investment gitu. Jadi kalau melihat sustainability dari perusahaan juga harus tidak bisa kita bergerak lagi pada suatu perusahaan yang ignore terhadap keadaan bumi. Itu kalau Gen Z sudah nggak senang tuh bekerja di perusahaan seperti itu ya. Jadi nggak punya purpose ya Bu ya. Harus ada. Dan kita tanggung jawab, accountability sebagai manusia yang hidup di bumi. Nah itu kita harus bisa implementasikan dalam pekerjaan kita setiap hari juga. Terima kasih cerita-cerita baik dan inspirasinya Bu Grace. Terakhir mungkin kalau boleh saya tanya harapannya ya Bu Grace terhadap perkembangan baik dari sisi corporate governance, kemudian sustainability dan Korsek sendiri, teman-teman Korsek sendiri di seluruh Indonesia Bu Grace. Oke. Ya ini karena akan ditayang secara luas ya di platform-platform. Jadi pertama tentu kita berharap satu corporate secretary yang belum join ke IKSA silahkan join. Banyak sekali benefitsnya luar biasa. Kita bisa lihat dari sosmed kita ya. Kita punya IG, website dan seterusnya bahwa kegiatan-kegiatan kita cukup terarah. Kita punya KPI juga. Jadi Pak Unggul bisa jadi saksi kita bahwa sebagai organisasi kita sangat sangat konsisten untuk meningkatkan kemampuan member kita menjadi Korsek yang handal.
Ya. Dan kedua, tentu pelaksanaan GCG di seluruh perusahaan tetap kita harus tingkatkan ya, dan kita harus menjadikan culture juga ya. Pelaksanaan GCG jangan menjadi nomor 2 nih kalau ada sustainability, tetap ya hand in hand Yeah. mengenai tata kelola. Dan ketiga, sustainability, pelaksanaan sustainability di perusahaan untuk ditingkatkan. Kalau menjadi member IKSA tentu kita memberikan semua yang diperlukan ya, edukasinya cukup baik, cukup holistik ya, bekerjasama dengan para practitioner seperti Olah Karsa yang cukup konsisten juga. Anak-anak muda ini kami makanya senang bekerja sama dengan Olah Karsa. Terima kasih Bu Grace. Anak-anak muda yang konsisten melaksanakan edukasi, transparansi dan seterusnya terhadap sustainability. Saya rasa itu kita mari hand in hand melaksanakan sustainability ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dan juga melaksanakan secara cepat ya. Karena 2030, 2050, 2060 itu sangat cepat sebenarnya, ya kan? Mungkin itu saya rasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Grace atas inspirasi dan insight-nya hari ini. Mudah-mudahan dari dialog kita hari ini banyak manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Leaders Talk Sustainable. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih Pak Unggul dan Olah Karsa.